Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini akan membacakan resume jurnal saya, yaitu analisis pembangunan industri Cut Material Order untuk menunjang pembangunan kapal tugboat di Kalimantan Timur. Selanjutnya di sini ada daftar isinya, itu ada judul dan abstrak, terus ada latar belakang, dan tinjauan pustaka Dockers Material Order (CMO). Ada proses produksi kapal tugboat, ada analisis investasi, lalu ada metodologi penelitian, itu saya pakai itu analisis teknis, analisis ekonomis, dan pengumpulan data. Selanjutnya itu ada analisis data dan pembahasan, analisis pasar, analisis teknis, analisis ekonomis, dan analisis kelayakan investasi. Di sini ada judul dari sepak yang saya bilang, itu ada analisis pembangunan industri Cut Material Order untuk menunjang pembangunan kapal tugboat di Kalimantan Timur. Di sana penelitian ini segala macam, terus latar belakangnya. Ada tinjauan pustaka, saya produksi kapal tugboat, tahapan produksi, persiapan desain, pengadaan material, prefabrikasi, pemotongan pelatangan CNC, fabrikasi, perakitan komponen kapal, ereksi dan penyelesaian akhir kapal. Analisis investasi net present value NPV atau metode untuk menilai kelayakan investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Terus ada internal rate of return, itu tingkat pengembalian yang diharapkan dari satu investasi. Terus ada payback period, itu ada jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi. Setelah itu ada 4, ada metodologi penelitian, analisis teknis, pemilihan lokasi, proses produksi, dan layout industri. Analisis ekonomis, terus ada pengumpulan data, sumber data, metode peramalan smoothie. 5 itu ada analisis data, ada pembahasan, analisis pasar, analisis teknis, analisis ekonomis, analisis kelayakan investasi, dan kesimpulan. Ya, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, itu ada net present value atau bilang NPV. NPV di sini ada sama dengan ECVT per 1 tambah RT, atau bisa bilang one little investment. Yang pertama ada CVT, itu sama dengan arus kas pada periode T. Yang R itu sama dengan tingkat diskontonya, itu discount rate. Yang T-nya itu sama dengan periode waktu. Lalu itu ada initial investment, itu adalah biaya investasi awal. Dan perhitungan ini saya pakai perhitungan NPV yang ada di jurnal. Lalu biaya investasi awal itu 58 juta. Arus masuk kas itu ada pendapatan tahunan sebesar 22 juta. Tingkat diskonto R-nya itu 8,20%. Weighted average cost of capital atau WACC. Setelah itu ada periode waktunya, itu yang T-nya itu 10 tahun. Di sini saya coba menghitung NPV-nya itu 22 juta dikurang 58 juta di per 1 tambah 0,082. Di sini saya hitung tambahin dulu. Jadi NPV satunya itu 22 juta per 1,082 min 58. Di sini NPV 1 jadi diuraikan jadi 22 juta min 58 sama dengan min 37. Setelah dihitung untuk 10 tahun NPV kumulatif adalah 50 juta. Kedua, internal rate of return atau IRR, itu ada rumus IRR, itu ada IRR sama dengan R1 NPV1 dikali buka kurung R2 kurang R1 tutup kurung per NPV1 sama dengan kurang NPV2.
Yang pertama itu R1 sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, R2 di tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif, NPV1 sama dengan NPV pada tingkat diskonto R1. NPV2 untuk sama dengan NPV pada tingkat diskonto R2. Di sini perhitungan IRR itu ada diskonto awal R1 sama dengan 7,20%, NPV1 sama dengan 50 juta. Tingkat diskonto kedua 10,00%, NPV2 sama dengan 14 juta. Jadi IRR sama dengan 7,20% ditambah buka kurung 50 juta kali buka kurung 10,00% kurang 7,70% per 50 juta 14 dikurang 14 juta. IRR sama dengan 7,70% tambah buka kurung 50 juta dikali 2,80%. Jadi per 35 juta. IRR sama dengan 7,20% plus 1,71 sekian kali 2,80%. IRR sama dengan 7,70% plus 4,81% sama 12,01%. Namun dalam penelitian ini IRR yang dihasilkan adalah 17,16%, yang lebih tinggi dari bunga bank yang ditetapkan sebesar 12%. Di sini ada payback period, itu ada rumus payback itu payback period sama dengan N plus buka kurung A min B per C. Yang N itu sama dengan itu tahun terakhir yang dimana arus kumulatif kas masih negatif. Yang A-nya biaya investasi awal. Yang B arus kas kumulatif pada tahun ke N. Yang C itu arus kas pada tahun ke N plus 1. Jadi di sini perhitungan periode payback period itu ada biaya investasi awal yaitu 58 juta, arus kas tahunan itu 22, arus kas kumulatif tahun ke-1 itu 22, tahun kedua itu ada 44, tahun ketiga itu ada 66, tahun keempat itu 88, tahun kelima itu ada 110, sekian. Jadi pada tahun kelima arus kas kumulatif melebihi biaya investasi awal. Oleh karena itu, payback period terjadi pada tahun kelima bulan Oktober. Selanjutnya ada break even point BEP. Itu ada rumusan BEP, itu ada BEP sama dengan fixed cost per pre-serve per unit min variable cost per unit. Fixed cost itu biasanya biaya tetap investasi, awal biaya operasional. Price per unit itu harga jual per unit kapal tugboat. Itu ada variable cost per unit, itu ada 9 juta. BEP itu sama dengan 58 per 1 min 1. BEP-nya itu 58 juta per 229 sama dengan 253,3 unit. Namun dalam ini BEP dihitung berdasarkan arus kumulatif dan terjadi pada tahun ke-6 dengan nilai 62 juta. Selanjutnya di sini ada tabel yang pertama itu ada biaya investasi dan operasional, dan yang pertama itu ada biaya investasi awal itu sekitar 58, termasuk pembelian lahan, bangunan dan peralatan dan bahan baku. Dan itu ada biaya operasional per bulan, itu ada 354, biaya operasional bulanan untuk menjalankan industri. Yang ketiga itu ada harga produk pokok produksi, itu ada 1, per unit. Dan itu ada biaya produksi per unit kapal tugboat. Selanjutnya tabel 2 itu analisis kelayakan investasi. Pertama itu ada parameternya itu net
present value NPV itu ada senilainya itu ada 50 juta. Terangkan NPV positif menunjukkan proyek layak. Internal rate of return IRR itu ada 17,16%, IRR lebih tinggi dari bunga bank itu 12%, menunjukkan proyek menguntungkan. Setelah itu ada payback period tahun ke-5 bulan Oktober, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi. Break even point itu tahun ke-6, titik di mana pendapatan sama dengan biaya total. Lalu ada total yang tabel ketiga tuh estimasi produksi dan pasar. Estimasi produksi per tahunan itu nilainya 18 unit. Keterangan permintaan kapal tugboat di Kalimantan Timur hingga 2019. Jumlah galangan kapal 71 galangan. Total galangan kapal di Kalimantan Timur. Terus ada galangan di Balikpapan itu udah senilai 43 galangan. Jumlah galangan kapal di Balikpapan. Selanjutnya kita masuk di tabel keempat, itu ada perhitungan NPV. Isinya tahun pertama itu ada arus kas masuk itu 22 juta, terus diskontonya itu 1, arus kas diskontonya itu 20, NPV itu min 37. Terus ada 22, 1, 18, min 18. Harus yang tahun ketiga itu 20, 1, 1267, 17, min 1. Selanjutnya itu tahun keempat itu ada 22, 1, terus diskontonya itu 1,371. Terus itu arus kas diskontonya itu ada 16. Terus ini kita menguntungkan di sini udah mulai untung. Itu 16. Nah itu tahun ke-5 itu ada 22, diskontonya itu 1,484. Jadi totalnya itu ada 14. Terus itu NPV kumulatifnya itu ada 29. Masuk ke tahun ke-6 itu ada 22 itu ada 606. Terus arus kas diskontonya itu ada 13. Terus NPV kumulatif itu 43 juta. Terus yang ada 22, satu saya diskontonya tuh 1,738, arus kas diskontonya itu 12. Nah, NPV kumulatif itu udah 56. Selanjutnya itu ada tahun ke-6 itu ada diskontonya 1,880. Arus balik diskontonya itu ada 11. NPV kumulatif itu ada 67. 9, 20. Yang arus tahun ke-9 itu ada arusnya itu ada 20 sama. 22 diskontonya itu ada 2,034. Arus kas diskontonya itu 10. NPV kumulatifnya itu 7,8. Setelah itu tahun ke-10 22 diskontonya itu 2,201. Terus arus kas diskontonya itu 10. NPV kumulatif 88. Selanjutnya ada tabel 5 perhitungan payback period. Tahun pertama itu arus kas masuknya sekian, arus masuk 22, arus kas masuk masih di bawah biaya investasi sampai di tahun keempat. Dan tahun kelimanya baru arus kas kumulatif melebihi biaya investasi pada tahun kelima bulan Oktober. Selanjutnya tabel perhitungan break even point atau BEP, itu ada parameter biaya tetap fixed cost itu 58, biaya investasi awal itu harga per unit itu 1 sekian, harga jual per unit kapal tugboat. Terus ada biaya variable per unit itu 1 sekian, biaya variable per unit kapal tugboat. BEP unit ada 253,3 unit. Itu ada jumlah unit yang harus diproduksi untuk mencapai BEP.
Selanjutnya ada kesimpulan akhir. Di sana kelayakan proyek and present value NPV itu nilai PV sebesar 50 menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. NPV positif menunjukkan bahwa proyek akan memberikan pengetahuan secara perhitungan biaya investasi dan tingkat diskontonya. Sama di sini juga internal rate return-nya itu jadi sebesar 17,16%, lebih tinggi dari bunga bank yang ditetapkan 12%. Proyek ini memiliki tingkat pembiayaan yang lebih menguntungkan. So tadi ada PB periode yang tadi entabel, PB periode terjadi pada tahun ke-5 bulan Oktober, yang berarti pasti akan kembali dalam waktu kurang dari 6 tahun. Saat ada break even point itu sama biaya pada tahun ke-6 di mana pendapatan sudah menutupi semua biaya investasi operasional. Ini menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial dalam jangka menengah. 2 itu ada potensi pasar, itu permintaan kapal tugboat di Kalimantan diberikan stabil sekitar 18 unit per tahun. Hingga 2019 ini menunjukkan adanya peluang pasar yang cukup besar. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu dapat 21 galangan kapal di Kalimantan Timur dengan 43 galangan berada di Balikpapan. Ini menunjukkan bahwa industri dimiliki usahakan yang cukup tinggi. Tapi juga potensi kolaborasi atau kemitraan dengan galangan kapal lainnya. Selanjutnya ketiga itu ada keunggulan metode CMO, efisiensi produksi. Metode CMO ini menggunakan mesin potong plasma CNC dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi waktu pemotongan yang meningkatkan kualitas potong. Lalu ada penghematan biaya. Metode CMO dapat mengurangi biaya material yang menginginkan serta meminimalkan pemborosan material hanya 0,5 mm material yang terkikis. Berarti ada tantangannya dan kendalanya itu ada keterbatasan modal, itu pasti di awal. Terus ada yang kedua itu ada ketergantungan pada impor material. Setelah itu ada 5 rekomendasi dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan investasi atau kemudahan perizinan untuk mendukung pembangunan industri fabrikasi kapal di Kalimantan Timur. Setelah ada kolaborasi dengan investor. Setelah ada peningkatan SDM dan teknologi. Sedikit kesimpulan umum proyek pembangunan industri kapal tugboat dengan metode CAT Material Order CMO di Kalimantan Timur layak untuk dijadikan berdasarkan analisis finansial NPV, IRR, payback period, dan BEP dan potensi pasar yang ada, namun perlu adanya dukungan dari pemerintah, investor, dan peningkatan kualitas SDM serta teknologi untuk mengatasi yang ada. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada terdengar suara batuk-batuk, itu saya lagi sakit. Mohon maaf apabila ada saya baca kurang jelas atau apa, nanti kasih linknya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.